Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Di sini kita dari kelompok 3. Saya Egi Fikriyadi Luhung dan juga di sini ada teman-teman saya. Saya Muhammad Samsul Marif. Dan saya Widya Astuti. Dan saya Angelo Basario. Di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan makalah kita dengan tema pengaruh TikTok terhadap penyebaran disinformasi politik pada pemilu 2024 di Indonesia untuk mata kuliah Indonesian Communication System atau komunikasi digital. Baik. TikTok memainkan peran strategis dalam membentuk, menyebarluaskan, dan memperkuat pesan politik selama pemilu 2024 di Indonesia. Eh, Komunikasi politik menjadi lebih interaktif dan cepat berkat sistem algoritmik yang dimilikinya. Akibatnya, pesan-pesan politik dapat menyebar dengan sangat luas dalam waktu singkat, menjadikan TikTok sebagai salah satu saluran utama komunikasi, eh, khususnya komunikasi politik di kalangan masyarakat, khususnya pemilih muda. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa TikTok menjadi medium yang rentan terhadap penyebaran disinformasi politik, di mana bentuk disinformasi yang muncul sangat beragam, seperti manipulasi visual dan audio, lalu terdapat penyebaran narasi palsu, klaim tanpa dasar, serta teori konspirasi. Dan disinformasi ini tidak hanya mempengaruhi opini publik, tetapi juga memicu perubahan perilaku politik pengguna, menunjukkan dampak nyata terhadap proses demokrasi digital. Secara teoritis, hasil penelitian menegaskan relevansi teori-teori seperti mediation, agenda setting, dan echo chamber dalam membaca fenomena politik digital masa kini. Media sosial berbasis algoritma telah mengaburkan batas antara produksi, konsumsi, dan distribusi informasi, menciptakan tantangan baru dalam menjaga ruang publik digital yang sehat dan demokratis. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam memahami dan mengelola komunikasi politik modern. Implikasi dari temuan ini memerlukan tindakan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator seperti KPU dan Kominfo hingga masyarakat sipil dan platform digital. Kebijakan adaptif dan kolaboratif perlu diterapkan, misalnya seperti teknologi AI untuk mendeteksi hoax, serta protokol penanganan cepat selama masa kampanye. Di sisi lain, penguatan literasi digital menjadi prioritas utama untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi, terutama melalui pendidikan formal dan inisiatif komunitas. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data, metode informasi algoritmik. Oleh karena itu, disarankan agar studi lanjutan menggunakan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, seperti kombinasi big data, etnografi digital, dan survei longitudinal. Selain itu, pengembangan studi lintas disiplin yang menggabungkan perspektif politik, teknologi, komunikasi, dan psikologi itu juga penting untuk memperkaya pemahaman terhadap politik digital di Indonesia dan konteks global yang serupa. Sebagai penutup, TikTok memainkan peran strategis dalam komunikasi politik di Indonesia. Akan tetapi, juga rentan terhadap penyebaran disinformasi. Penelitian ini menegaskan perlunya adanya tindakan dari berbagai pemangku kebijakan untuk mengatasi disinformasi dan membangun ketahanan masyarakat melalui penguatan literasi digital. Implikasi kebijakan yang adaptif dan juga kolaboratif diperlukan untuk menjaga ruang publik digital yang sehat dan demokratis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang memang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari ilmu yang berkah. Dan jika terdapat kekurangan dari kami, itu datang dari kami pribadi dan segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.